Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap majlis dan kesempatan selain ungkapan puji serta syukur kehadiratnya, karena atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilannya menjadi tamunya yang dimuliakan di rumahnya yang mulia ini dalam kondisi sehat wal afiyah. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini izinkan khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa tetap istiqomah untuk menjaga bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi yang kita hadapi, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang bisa menjadi penghalang dalam kita meningkatkan ketakwaan kepadanya, tapi jangan pantang menyerah untuk kendor agar niatan kita untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepadanya akan membuahkan hasil yang pada akhirnya kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni derajat orang-orang muttaqin. Hadirin saudaraku jamaah Jum'ah
yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan yang bersejarah, bulan yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan ada semacam kewajiban kita mengenalkan kepada anak-anak dan generasi kita tentang keistimewaan bulan itu, yakni bulan Rabiul Awal. Semua kaum muslimin tahu bahwa di bulan itulah seorang Rasul mulia, seorang penutup Nabi dan Rasul, seorang makhluk Allah yang sangat dan diposisikan sebagai makhluk termulia di sisi Allah dilahirkan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah telah mencatat bahwa setiap generasi ketika masih didampingi oleh Rasulnya, masih dibimbing oleh nabinya, maka sebagian besar masyarakat dan generasi itu menjadi generasi yang bertakwa dan beriman. Akan tetapi ketika sang Rasul, ketika seorang Nabi sudah wafat, lambat laun masyarakatnya akan berubah menjadi masyarakat yang jauh dari tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelah waktu sudah begitu jauh ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka sekian ratus tahun yang berjalan itu menjadikan masyarakat, khususnya kaum Quraisy di Makkah, menjadi kaum yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak tahu harus bagaimana ibadah mereka, harus seperti apa ibadah mereka kepada sang Khalik, sang pencipta. Maka dikatakan zaman itu adalah zaman jahiliyah. Teknologinya, pemikirannya mungkin maju, tetapi secara akidah ia bodoh dan tidak tahu. Maka berapa banyak berhala-berhala yang didirikan oleh mereka di sekeliling Ka'bah, yang dulunya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah jauh dari nabinya, maka berubah menjadi menyembah berhala. Tatanan kehidupan mereka menjadi runtuh dan berantakan. Moral mereka menjadi rusak, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan peperangan antar suku dan antar kelompok. Siapa yang menang, merekalah yang berkuasa. Di samping itu perjudian dan perbuatan maksiat lainnya pun merajalela. Mabuk-mabukan. Maka banyak kisah yang mengisahkan bahwa kaum Quraisy itu kalau sudah mabuk tidak hanya cukup diminum, tapi bahkan dibuat untuk mandi sekalian. Kalau mereka sudah berjudi, taruhannya tidak recehan, tetapi istri mereka pun menjadi taruhan. Di tengah-tengah kebobrokan akidah, kebobrokan mental dan moral mereka, maka Allah turunkan seorang nabi yang terbaik, yang sekaligus menjadi penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan dalam kondisi sudah yatim, artinya sudah dalam kondisi yang sedih, tidak bisa melihat siapa dan seperti apa ayahandanya. Belum begitu lama berselang ketika beliau lahir, kira-kira berumur 6 tahun, bahkan sebuah kisah mengisahkan 4 tahun, sang ibunda pun Allah wafatkan, sehingga beliau hidup sebagai yatim piatu, tidak mendapatkan sayang langsung dari seorang ibu. Maka seorang kakeklah yang memeliharanya. Di tengah-tengah kesulitannya, sang kakek pun Allah wafatkan. Maka ketika itulah beliau diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan, yang begitu berat, Nabi kita menjadi sosok yang penyantun. Nabi kita tumbuh menjadi sosok yang penyabar.
Nabi kita tumbuh menjadi sosok yang solih, yang beda dengan orang-orang segenerasinya. Hadirin rahimakumullah, maka ketika sudah menginjak dewasa, melihat kondisi umatnya yang begitu berantakan, akidahnya rusak, moralnya hancur, maka setiap bulan Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah, menyendiri jauh dari keramaian yang di Gua Hira. Dan setelah beberapa tahun lamanya, tibalah saatnya ketika berumur 40 tahun dalam keheningan dan kesendiriannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan Allah, yakni malaikat Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Nabi kita resmi diangkat menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak mudah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, karena bertentangan dan bertolak belakang wahyu yang Allah berikan ini dengan kebiasaan mereka. Maka perlu waktu yang begitu lama dan perlu kesabaran yang tinggi. Maka selama kurang lebih 13 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah kepada kaum Quraisy di Makkah Al-Mukarramah, tidak begitu banyak membuahkan hasil. Maka beliau kemudian Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di sanalah beliau disambut dengan gegap gempita, dengan riang gembira oleh sebagian besar kaumnya, dan Islam diterima di sana. Maka beliau bisa berdakwah dengan leluasa dan mengembangkan dakwahnya dengan baik di Madinah Al-Munawwarah. Dan pada akhirnya setelah merasa kuat, maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa rindu dengan kampung halamannya di Makkah Al-Mukarramah. Maka diikuti sekian ribu sahabatnya, beliau datang ke Makkah Al-Mukarramah. Dikala itu kaum Makkah sudah merasa minder dan ketakutan, khawatir Nabi kita Muhammad dan pengikutnya membalas dendam kepada mereka. Tetapi Nabi kita Allah utus bukan menjadi pendendam. Nabi kita Allah utus tidak menjadikan masyarakat ketakutan, tapi Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka ketika itu Nabi kita berpidato, barang siapa yang masuk ke masjid maka ia menjadi seorang yang aman, tidak ada gangguan apapun. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, seorang tokoh Quraisy yang masih belum masuk Islam, maka dinyatakan sebagai orang yang aman. Hadirin rahimakumullah, begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Pada kesempatan yang lain, akhlak-akhlak beliau Allah tunjukkan kepada umat-umatnya. Bagaimana Rasul berdakwah, bagaimana Rasul bertutur kata, bagaimana Rasul bertingkah laku kepada orang-orang yang seiman maupun yang beda akidahnya. Semuanya Rasul contohkan untuk kita ikuti bersama. Hadirin rahimakumullah, cukup lama Nabi kita bermasyarakat bersama orang-orang yang multi etnis dan multi agama di Madinah Al-Munawwarah. Beliau bisa menaungi tidak hanya Muslim, tidak hanya orang Islam, tetapi orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang-orang Majusi, bahkan dari agama lain pun merasa terayomi dengan kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Maka terjadilah pembagian orang kafir, yang tidak semua harus kita benci, yang tidak semua harus kita perangi. Di sana ada yang namanya kafir harbi dan ada juga kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang senantiasa memusuhi Islam, maka merekalah yang harus kita perangi. Tetapi kafir yang zimmi, yang tidak mengganggu ketenangan umat Islam, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kita sebagai umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kemudian bagaimana Nabi mencontohkan bertetangga dengan orang-orang yang beda akidah, sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, maka muliakanlah, hargailah tetangganya.
Hadirin rahimakumullah, hal ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita bermasyarakat walaupun beda akidah. Kalau dengan tetangga wajib hukumnya kita berbuat baik kepada mereka, apalagi sama kaum muslim. Walaupun mungkin mereka punya salah, walaupun mungkin mereka penuh dengan maksiat, tidak boleh kita kemudian mencercanya, kita memakinya, kita menggunjingnya, bahkan kita memusuhi dan memfitnahnya. Ingatlah bahwa al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da, kata Nabi. Orang muslim yang satu dengan yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Jangan malah sebaliknya kita saling meruntuhkan dan saling melemahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, banyak masyarakat yang ingin mencintai Nabi tapi dengan versinya masing-masing. Ada yang ingin mencontoh Nabi hanya dengan sholatnya, sehingga yang dipentingkan adalah bagaimana sholat menurut Nabi. Mereka lupa bahwa Nabi juga bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, dengan siapapun beliau ramah. Kemudian ada juga kelompok yang ingin mencintai Nabi hanya dengan sholawat. Di mana-mana ia bersolawat, tapi kadang-kadang sholatnya sendiri berantakan. Ada juga yang mencintai Nabi, ingin bertetangga dengan baik, ingin senantiasa bersedekah, tapi ibadah yang lainnya juga tidak dihiraukan. Ini tentu tidak salah, tetapi ini belum lengkap adanya. Oleh karena itu hadirin, marilah sesuai dengan kemampuan kita berusaha mencontoh Nabi dari hal ibadahnya. Walaupun mungkin hanya sekian, 0 sekian persen dari ibadah Nabi secara kualitas dan kuantitasnya, kita contoh ibadah Nabi. Kemudian kita contoh akhlak Nabi dalam bertutur kata, dalam bermasyarakat. Kita contoh beliau yang senantiasa menebar kebaikan dan menebar kedamaian. Kemudian kita contoh Nabi yang senantiasa tidak pernah setiap hari lupa dengan sedekah. Berapapun besarnya, kita keluarkan sedekah kita, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bagaimana Nabi dengan keluarganya begitu baik, sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa berupaya berbaik hati, berbaik budi kepada keluarganya. Artinya senantiasa ingin membahagiakan keluarganya. Hadirin rahimakumullah, ini tidak mudah, ini tidak sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara spontan, perlu latihan dan latihan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semakin belajar pribadi Nabi, kita semakin mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kaku dalam beragama, kita tidak kaku dalam bermasyarakat. Senantiasa kita tebarkan kedamaian, kita tebarkan keselamatan, dan kita tebarkan kemaslahatan kepada seluruh umat. Sehingga yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semata-mata bisa kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, khilaf dan kurang karena ketulusan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.